Assalamualaikum. Halo, nama saya Rospita Nur Fazriah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Selamat menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe. Dalam materi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah teks sastra, yang kedua adalah teks non-sastra. Salah satu teks non-sastra yang dipelajari di kelas 7 adalah teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Kata deskripsi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu describe yang artinya adalah menggambarkan. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan detail. Artinya, dalam teks deskripsi ada sebuah objek yang nantinya akan digambarkan secara rinci dan juga detail. Nah, objek-objek apa aja sih yang bisa digunakan dalam teks deskripsi? Yang pertama adalah makhluk hidup. Berarti mencakup manusia, benda, dan juga tumbuhan. Yang kedua adalah benda, yang ketiga adalah pemandangan atau objek wisata. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita baca dan juga simak contoh teks deskripsi berikut ini. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau, sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Setelah kalian membaca teks deskripsi tersebut, mari kita mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi dari teks deskripsinya. Objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Sedangkan tujuan teks deskripsi itu untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Pertanyaan pertama,
Apa objek yang dideskripsikan pada teks 1 dan juga teks 2? Benar, jawabannya adalah yang pertama, pada teks pertama adalah Pantai Parangtritis sebagai objek yang dideskripsikan. Sedangkan teks yang kedua adalah sosok seorang ayah. Pertanyaan yang kedua adalah, apa tujuan teks 1 dan teks 2 mendeskripsikan objek tersebut? Jawabannya adalah, teks yang pertama tujuannya adalah untuk menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Sedangkan teks yang kedua tujuannya adalah untuk menggambarkan sosok seorang ayah. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama adalah menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya saja, ketika kita menggunakan kata warna, maka harus diperinci. Warna apa yang digunakan? Apakah merah, kuning, hijau, atau warna hitam? Ya. Yang kedua adalah menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Ini mirip dengan yang tadi, tapi berbeda. Kalau tadi kata, ini kalimat. Kalimat itu biasanya, misalkan, ibuku adalah seorang yang baik. Nah, kita nggak cukup saja menggunakan kata seorang yang baik, tapi juga baiknya seperti apa. Kita perinci lagi, kita berikan penggambaran lagi. Apakah baiknya adalah sering menolong sesama, atau misalkan baiknya adalah karena selalu membantu mengerjakan PR, selalu memberikan makan yang bergizi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Emosi kuat ini contohnya adalah pada kata indah diungkapkan dengan sinonim elok, permai, molek, mengagumkan. Jadi indah itu masih kata umum, sedangkan mengagumkan itu adalah kata khusus. Selanjutnya menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Ini majas juga biasanya diberlakukan untuk teks deskripsi, bukan hanya pada puisi. Contohnya adalah angin pantai seolah membelai wajahku. Nah, itu saking enaknya, saking indahnya pemandangan di laut, angin aja sampai membelai, sampai membuat seseorang itu menjadi lebih menikmati suasana. Oke, selanjutnya adalah menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian mirip dengan yang tadi. Contohnya adalah terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau, muda. Ini ada rinciannya, jadi bukan hanya terumbu karang, tapi terumbu karangnya yang seperti apa. Nah, itu. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Tujuan dari teks deskripsi tadi adalah untuk menggambarkan. Kalau menggambarkan berarti harus rinci. Orang yang baca nggak datang ke satu tempat, tapi dia bisa melihat, merasakan, mendengar, itu berarti teksnya sudah berhasil. Berarti menggambarkan sudah secara rinci dan detail sampai indera, panca indera sang pembaca juga merasakannya. Yang terakhir adalah teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Misalkan ada kata kucingku, ibuku, memasuki wisata ini Anda akan disambut. Oke, itu adalah beberapa contoh kata ganti orang. Untuk latihan di rumah, kalian dapat membaca teks Pesona Pantai Senggigi berikut ini. Setelah itu, kalian akan mengerjakan 4 buah pertanyaan yang harus dikerjakan di buku latihan.
Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.